Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam hanya karena sikap toleransi yang tinggi, yaitu menghormati sapi yang dikeramatkan umat Hindu, dan membangun menara masjid mirip candi Hindu, kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Memang tidak mudah, harus kreatif dan tidak bersifat memaksa. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha. Jalan berlipat 8 atau asta, Sanghika Marga, yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. 7. Dan menghayati agama dengan benar. Usahanya itu pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang penasaran, untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu, sehingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus itu pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Seperti diketahui, rakyat Jawa banyak yang melakukan adat-adat yang aneh, yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, selamatan mitoni, dan lain-lain. Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual itu dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkan dalam bentuk Islami. Hal ini dilakukan juga oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Contohnya, bila seorang istri orang Jawa hamil 3 bulan, maka akan dilakukanlah acara selamatan yang disebut mitoni, sembari minta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir supaya tampan seperti Arjuna, jika anaknya perempuan supaya cantik seperti Dewi Ratih. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dalam bentuk Islami. Selamatan boleh terus dilakukan, tapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa, melainkan bersedekah kepada penduduk setempat, dan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang, sedang permintaannya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan anaknya lahir laki-laki akan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf.
Dan bila perempuan seperti Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, untuk itu sang ayah dan ibu harus sering membaca surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran. Sebelum acara selamatan dilaksanakan, diadakanlah pembacaan layang Anbiya atau sejarah para nabi. Biasanya yang dibaca adalah bab Nabi Yusuf. Hingga sekarang acara pembacaan layang Anbiya yang berbentuk tembang asmarandana, pucung, dan lain-lain itu masih hidup di kalangan masyarakat pedesaan. Berbeda dengan cara lama, pihak tuan rumah membuat sesaji dari berbagai jenis makanan, kemudian diikrarkan atau dihajatkan oleh sang dukun atau tetua masyarakat, dan setelah upacara sakral itu dilakukan, sesajinya tidak boleh dimakan, melainkan diletakkan di candi, di kuburan atau di tempat-tempat sunyi di lingkungan rumah tuan rumah. Ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal, yaitu beliau mengundang seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun yang Hindu dan Buddha, ke dalam masjid. Dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus yang hendak mitoni dan bersedekah atas hamilnya sang istri selama 3 bulan. Sebelum masuk masjid, rakyat harus membasuh kaki dan tangannya di kolam yang sudah disediakan. Dikarenakan harus membasuh tangan dan kaki, inilah banyak rakyat yang tidak mau, terutama dari kalangan Buddha dan Hindu. Inilah kesalahan Sunan Kudus. Beliau terlalu mementingkan pengenalan syariat berwudu kepada masyarakat, tapi akibatnya masyarakat malah menjauh. Apa sebabnya? Karena iman mereka atau tauhid mereka belum terbina. Maka pada kesempatan lain, Sunan Kudus mengundang masyarakat lagi. Kali ini masyarakat tidak usah membasuh tangan dan kakinya waktu masuk masjid. Hasilnya sungguh luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi undangannya. Di saat itulah Sunan Kudus menyisipkan bab keimanan dalam agama Islam secara halus dan menyenangkan rakyat. Caranya menyampaikan materi cukup cerdik. Ketika rakyat tengah memusatkan perhatiannya pada keterangan Sunan Kudus, tetapi karena waktu sudah terlalu lama dan dikhawatirkan mereka jenuh, maka Sunan Kudus mengakhiri ceramahnya. Cara tersebut kadang mengecewakan, tapi disitulah letak segi positifnya. Rakyat jadi ingin tahu kelanjutan ceramahnya. Dan pada kesempatan lain, mereka datang lagi ke masjid, baik dengan undangan maupun tidak. Karena rasa ingin tahu itu demikian besar, mereka tak peduli lagi pada syarat yang diajukan Sunan Kudus, yaitu membasuh kaki dan tangannya lebih dahulu. Yang lama-lama menjadi kebiasaan untuk berwudu. Dengan demikian Sunan Kudus berhasil menebus kesalahannya di masa lalu.
Rakyat tetap menaruh simpati dan menghormatinya. Cara-cara yang ditempuh untuk mengislamkan masyarakat cukup banyak, baik secara langsung melalui ceramah agama maupun adu kesaktian, dan melalui kesenian. Beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang, mijil, dan maskumambang. Di dalam tembang-tembang tersebut beliau sisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.